semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Vina Mediana. Saya di sini selaku moderator akan memberitahukan bahwa kelompok 4 akan mempresentasikan model dan pendekatan evaluasi pembelajaran guna mengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PLS, dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi, MPD. Sebelumnya teman-teman, Vina akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 kelas 6A. Yang pertama, ada Rizky Wulan Maulida dengan nomor NIM 222118002. Kemudian ada Nurmila Handayani dengan NIM 222118020. Kemudian ada saya sendiri, Vina Mediana Rahmat dengan NIM 222118028. Kemudian ada Lamtiurma Margareta Samosir dengan NIM 222118046. Kemudian ada Mia Sri Wulandari dengan NIM 222118082. Dan yang terakhir ada Mutia Tri Berliani dengan NIM 222118096. Nah teman-teman, itu tadi anggota dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya kami akan melanjutkan presentasi. Disimak ya presentasinya baik-baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lamtiurma Margareta. Di sini saya ingin memaparkan tentang karakteristik alat ukur yang baik. Dalam pengukuran tentu harus ada alat ukur atau instrumen, baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Alat ukur ada yang baik dan ada pula yang kurang baik. Instrumen yang baik adalah instrumen yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah tertentu yang dimana dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu saja. Selanjutnya ada karakteristik instrumen yang baik, yang dimana dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada valid. Valid dapat diartikan sebagai alat ukur atau instrumen jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Dalam hal ini, valid dikatakan mampu mengukur apa yang mau diukur. Misalnya, alat ukur mata pelajaran ilmu fikih. Maka alat ukur tersebut harus betul-betul dan hanya mampu mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari ilmu fikih. Tidak boleh dicampur adukan dengan mata pelajaran yang lain. Lalu yang kedua itu ada reliable. Reliable dapat diartikan sebagai handal jika ia mempunyai hasil yang taat atau konsisten. Misalnya, suatu alat ukur diberikan kepada sekelompok peserta didik saat ini, kemudian diberikan lagi kepada sekelompok peserta didik yang sama pada saat yang akan datang, dan ternyata hasilnya sama atau mendekati sama, maka dapat dikatakan alat ukur tersebut mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Lalu yang ketiga ada relevan. Relevan diartikan sebagai alat ukur atau instrumen yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Alat ukur juga harus sesuai dengan domain hasil belajar, seperti domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang keempat itu ada representatif. Representatif berarti materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan bila guru menggunakan silabus sebagai acuan pemilihan materi tes. Guru juga harus memperhatikan proses seleksi materi, yang dimana materi yang bersifat aplikatif dan mana yang tidak, mana yang penting dan mana yang tidak. Oke, perkenalkan saya Mila dan saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai karakteristik instrumen evaluasi yang harus diperhatikan oleh setiap evaluator dalam melakukan evaluasi program maupun proses pembelajaran. Oke, jadi yang nomor 5 adalah praktis. Praktis di sini dikatakan sebagai sesuatu yang mudah. Jadi instrumen itu harus memudahkan evaluator maupun objek evaluasi dalam pelaksanaannya. Jika suatu instrumen telah memenuhi semua persyaratan tetapi ketika di lapangan digunakan ternyata menimbulkan kesukaran, maka instrumen tersebut dikatakan sebagai instrumen yang tidak praktis. Nah, yang nomor 6 adalah diskriminatif. Nah, diskriminatif di sini diartikan dapat memberikan atau menimbulkan perbedaan-perbedaan sekecil apapun dalam proses penelitian ataupun proses evaluasi. Jadi instrumen juga harus diskriminatif untuk bisa menentukan perbedaan apa yang terjadi di lapangan dengan perencanaan sebelumnya ataupun dengan teori yang sudah ada.
Nah, yang nomor 7 adalah spesifik. Spesifik di sini suatu instrumen disusun dan digunakan khusus untuk objek yang sedang dievaluasi. Jadi jelas sasarannya, jelas tujuannya, dan pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah jika instrumen tersebut menggunakan jenis tes, maka jawaban dari tes tersebut tidak boleh menimbulkan keraguan ataupun ambigu bagi peneliti maupun objek penelitiannya. Jadi tidak boleh membingungkan. Harus jelas antara jawaban dengan pertanyaan itu harus sinkron dan juga harus spesifik. Nah, yang nomor 8 adalah proporsional. Jadi instrumen itu harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara mudah, sedang, ataupun sulit. Nah, begitupun ketika menentukan jenis instrumen yang akan digunakan, baik itu tes maupun non-tes, itu harus disesuaikan dengan tingkatan penelitiannya atau apa yang sedang dievaluasi atau apa yang sedang diteliti. Nah, maka penggunaan instrumen juga harus disesuaikan, tidak boleh tidak tepat sasaran atau bahkan tidak boleh tidak sesuai antara jenis instrumen yang digunakan dengan penelitian yang sedang digunakan. Nah, yang nomor 9 adalah ekonomis. Jadi, dalam pelaksanaan evaluasi, setiap instrumen itu tidak boleh memberatkan peneliti maupun objek penelitian. Artinya tidak harus mengeluarkan ongkos yang banyak, biaya yang besar, tenaga yang banyak. Jadi harus seekonomis mungkin, seefisien mungkin, dan juga semudah mungkin digunakan oleh evaluator maupun objek penelitiannya. Nah, yang terakhir adalah objektivitas. Artinya suatu alat ukur dikatakan objektif bila pendapat atau pertimbangan dari pemeriksa tidak turut berpengaruh dalam proses penentuan angka ataupun proses scoring. Nah, jadi dalam menentukan instrumen juga harus bersifat objektif atau tidak boleh memihak, tidak boleh ada manipulatif dan sejenisnya. Jadi penelitian atau evaluasi yang dilakukan benar-benar murni sesuai dengan lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mia Sriwandari akan membahas materi tentang model-model evaluasi. Yang pertama ada model Taylor. Model ini dibangun atas dua dasar pemikiran. Yang pertama, evaluasi didasarkan pada tingkah laku peserta didik. Kedua, evaluasi harus dilakukan pada awal tingkah laku. Awal peserta didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Kedua ini menunjukkan bahwa evaluator harus dapat menentukan perubahan tingkah laku apa yang terjadi setelah peserta didik mengikuti pengalaman belajar tertentu, dan menegaskan bahwa perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang disebabkan oleh pembelajaran. Jadi, pada model Taylor ini, evaluator atau orang yang melakukan evaluasi harus bisa menentukan apa saja perubahan yang terjadi kepada peserta didiknya setelah ia mengikuti pembelajaran tertentu, sehingga dapat ditegaskan bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik itu merupakan terjadi akibat adanya sebuah pembelajaran. Selanjutnya, model yang kedua adalah model berorientasi pada tujuan. Dalam pembelajaran ini, kita mengenal adanya tujuan pembelajaran umum dan tujuan khusus. Model evaluasi ini menggunakan kedua evaluasi tersebut sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Evaluasi ini diartikan sebagai proses pengukuran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Model ini dianggap lebih praktis karena menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Tujuan model ini adalah membantu guru merumuskan tujuan dengan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Nah, jadi dalam penggunaan model berorientasi pada tujuan ini, evaluator akan lebih praktis dalam menentukan hasil evaluasi, yaitu yang didasarkan pada tujuan pembelajaran umum dan pembelajaran khusus. Yang ketiga, ada model pengukuran. Model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat atau atribut tertentu yang dimiliki oleh objek, orang, maupun pariwisata dalam bentuk unit ukuran tertentu. Dalam bidang pendidikan, model ini telah diterapkan untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Evaluasi dengan menggunakan model pengukuran biasanya digunakan oleh evaluator untuk melakukan seleksi peserta serta melakukan bimbingan kepada peserta didik, karena evaluator menggunakan
model pengukuran untuk mengungkap perbedaan dari setiap individu maupun kelompok peserta didik, seperti perbedaan dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Yang keempat, ada model kesesuaian. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Model evaluasi ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku pada 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Dalam menggunakan model ini, evaluator akan melihat bagaimana kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Apakah sudah sesuai atau belum, sehingga hasil evaluasi akan digunakan untuk melakukan sistem bimbingan kepada peserta didik yang membutuhkan. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Rizky Wulan Maulida dan saya akan menjelaskan tentang model evaluasi yang selanjutnya. Model evaluasi yang kelima adalah model evaluasi sistem pendidikan, yang mana pada model evaluasi ini membandingkan performance dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Model ini menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan dan merupakan penggabungan dari beberapa model, sehingga objek evaluasinya pun diambil dari beberapa model. Model evaluasi yang keenam adalah model evaluasi Alkin yang mengemukakan 5 jenis evaluasi. Yang pertama, sistem assessment, memberikan informasi tentang keadaan atau posisi dari suatu sistem. Yang kedua adalah program planning, yang membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Yang ketiga, program implementation, menyiapkan informasi apakah suatu program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat sebagaimana yang direncanakan. Yang keempat, program improvement, yaitu memberikan informasi tentang bagaimana suatu program dapat berfungsi, bekerja, atau berjalan. Yang kelima, program certification, yang memberikan informasi tentang nilai atau manfaat suatu program. Model evaluasi yang ketujuh adalah model responsif. Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik, yang mana evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran, melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif sesuai pendekatan yang digunakan. Model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan model ini pada umumnya mengandalkan observasi langsung maupun tidak langsung. Model evaluasi yang terakhir adalah model evaluasi iluminatif. Model ini menekankan pada evaluasi kualitatif keterbukaan atau open-ended. Objek evaluasi ini mencakup latar belakang dan perkembangan sistem pembelajaran serta proses pelaksanaan pada sistem pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Tribriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi ini merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi itu dibagi menjadi yang pertama ada pendekatan tradisional. Jadi pendekatan ini berorientasi pada praktik yang ditunjukkan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Aspek-aspek keterampilan ini dan pengembangan sikap ini kurang mendapat perhatian yang serius. Dengan kata lain, peserta didik itu hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran saja. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan pada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Lalu yang kedua ada pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem ini hanya difokuskan pada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Jadi komponen tersebut baru menjadi landasan perkembangan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis. Lalu selanjutnya ada pendekatan acuan patokan. Jadi jika ingin menggunakan pendekatan ini, berarti guru harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut dan mutlak telah ditetapkan oleh guru. Jadi pendekatan ini cocok digunakan dalam evaluasi formatif yang berfungsi untuk perbaikan. Jadi proses pembelajarannya itu menggambarkan prestasi belajar peserta didik secara objektif.
apabila alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang standar. Lalu yang terakhir ada penilaian norma. Jadi salah satu perbedaannya itu adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman sekelasnya. Terima kasih. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok 4. Kemudian saya akan menyimpulkan dari presentasi tersebut. Menurut Pak Lahari, pengertian evaluasi pembelajaran adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis dan menetapkan apakah terjadi perubahan pada kenyataan dalam diri seorang siswa. Biasanya juga merupakan proses penggambaran, memperoleh hingga menyajikan informasi, menilai alternatif keputusan. Nah, tadi udah kita bahas di dalam PPT yang tadi itu, karakteristik alat ukur yang baik, karakteristik instrumen evaluasi yang baik, model-model evaluasi, ada model Taylor dan model berorientasi pada tujuan, kemudian ada model pengukuran dan model kesesuaian, kemudian ada educational system evaluation model, ada model akun, model responsif, dan juga model illuminative model. Nah, kemudian yang terakhir ada pendekatan evaluasi pembelajaran. Kita bisa lihat ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan acuan patokan, pendekatan sistem, penilaian acuan, dan norma. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Saya Vina Mediana, selaku moderator dari kelompok 4, kelas 6A. Mohon izin untuk mengundurkan diri. Stay safe and be healthy. See you.